Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Ramdan Milani Des. Dung 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 dang dang 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 dung 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 dang dang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu teman-teman. Tinggal menghitung minggu saya akan kembali ke negara tercinta, yaitu Indonesia teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel YouTube saya, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga saya dilancarkan dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Dan mohon dukungannya terus. Saya akan terus melanjutkan channel YouTube ini ketika nanti saya di Indonesia. Tentunya dengan konten-konten masih seputar peternakan ataupun pertanian ya teman-teman. Saya akan lebih rajin lagi buat bikin kontennya ya, karena kalau di negara kita sendiri akan bebas ya buat konten. Di sini sangat terbatas ya teman-teman ya, kan privasi juga lah, perusahaan punya privasi, jadi semuanya saya nggak bisa share ke teman-teman peternak yang ada di Indonesia teman-teman. Ya semoga video-video yang sudah saya bikin, yang sudah saya share kepada peternak yang ada di Indonesia ataupun kepada calon-calon para pemagang atau sesama Kensusei, ya semoga ada yang bermanfaat. Ya saya di sini ingin berbagi cerita kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman saya selama 3 tahun magang di peternakan Jepang teman-teman. Saya magang di salah satu peternakan yang ada di daerah Shiga ya teman-teman. Perusahaan ini bisa dibilang cukup besar juga, atau malah emang besar ya, karena populasi sapinya di sini ada sekitar 2000 sapi ya teman-teman. Itu terdiri dari 3 jenis sapi. Yang pertama Holstein atau sapi perah, yang kedua sapi wagyu untuk penggembukan ya, khusus wagyu sapi daging yang diambil dagingnya, dan ketiga itu ada hangsoku atau pembiakan wagyu ya teman-teman. Untuk yang paling banyak ya jelas itu sapi penggemukan wagyu ya. Untuk populasi sapi perah atau sapi Holstein di peternakan ini ya kurang lebih 350 ekoran lah teman-teman ya. Nah, saya bekerja itu di bagian ya, seringnya itu ya di pemerahan susu. Tapi kadang-kadang kalau ada yang misalkan orang Jepang libur, saya bantu-bantu di pembiakan sapi wagyu teman-teman. Ya tapi saya juga sedikit bertanya-tanya juga untuk tentang penggemukan sapi wagyu juga teman-teman ya. Datang ke Jepang dengan modal nekat, orang tua pun awalnya tidak mendukung buat pergi ke Jepang, tapi saya maksa pengen ke Jepang, pengen cari modal buat pulang nanti bisa buka usaha. Sempat gagal beberapa kali, sempat frustasi juga, sempat di cancel juga. Ya kalau emang udah jalannya buat ke Jepang, alhamdulillah bisa berangkat juga ya teman-teman. Hari demi hari, bulan demi bulan
tahun demi tahun, dan sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Tidak terasa teman-teman, waktu begitu cepat berlalu. Sebenarnya berat teman-teman. Kita atau saya ini lagi sedang di zona nyaman ya kita tinggal kerja, gak usah mikir apa-apa, tinggal kerja, gaji mencukupi buat kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita di Indonesia, bisa nabung juga, bisa berinvestasi juga ya. Tapi yang namanya hidup, semuanya itu pasti berlalu. Apalagi laki-laki itu harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru. Apalagi ini di negeri orang, sampai kapanpun kita pasti akan pulang ke negara sendiri. Senyaman-nyamannya bekerja, tetap bekerja, atau kita tetap pegawai orang lain. Tapi serendah-rendah atau sekecil-kecilnya usaha, tapi tetap kita menjadi bosnya. Ya, saya pulang dari Jepang ini ingin mencoba berwirausaha. Pengennya ya di bidang peternakan atau pertanian, ya semoga dipermudah. Belum tahu sebenarnya mau berternak atau berternak apa, ataupun pertanian ya teman-teman. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam ya pengennya bikin peternakan sapi perah dari skala kecil juga ya, nggak apa-apa, sambil belajar juga ya. Tapi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di Indonesia sekarang apalagi sedang ada wabah PMK, dan para peternak di Indonesia pun sangat kepayahan atau kesusahan mengatasi wabah PMK ini. Ya semoga wabahnya cepat berlalu dan peternakan di Indonesia semakin maju lagi. Kalau misalkan modal saya cukup ya teman-teman buat berternak sapi perah, ya mungkin saya akan berternak sapi perah biar bisa saya terapin ilmu yang saya dapat di sini. Kalaupun tidak, ya semoga ada jalan yang lain menuju kesuksesan. Alhamdulillah ya teman-teman, saya selama 3 tahun di sini, apa yang saya targetkan sebelum berangkat ke Jepang 80% hampir terpenuhi. Ya yang 20%-nya tidak sesuai dengan perencanaan ya, karena ada satu dan lain hal di luar prediksi saya. Ya namanya manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menakdirkannya teman-teman. Di sini dapat perusahaan yang baik, bagus, teman-teman kerjanya juga enak, orang Jepangnya juga pada baik-baik. Saya juga ditawari untuk nambah lagi ya, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya di Jepang itu hanya 3 tahun, mau dapat uang segimanapun ya pokoknya 3 tahun aja, karena itu sudah cukup menurut saya 3 tahun. Kalau emang kita benar-benar bisa memanage keuangannya, itu sudah cukup
buat tabungan kita nanti Indonesia, teman-teman. Pesan buat yang mau magang ke Jepang, luruskan niat kalian. Saya tahu pasti tujuan awal kalian ke Jepang itu ya buat bekerja, buat bisa nabung, bangun rumah. Ada yang pengen bangun rumah, pengen buka usaha ntar pulangnya. Nah, pokoknya kalian itu harus target. Nah, target yang kalian bikin sebelum berangkat ke Jepang itu harus kalian laksanakan. Setelah kalian tiba di Jepang, kalian jangan boros, jangan ngikutin cara hidupnya orang Jepang. Ya contohnya ya kalian makan beli di luar, main terus, apalagi yang di kota itu. Usahakan jangan seperti itu, karena kalau seperti itu ya sama aja kayak kerja di kita. Karena walaupun gaji di Jepang besar, tapi biaya hidupnya juga besar. Kalau kita tidak masak sendiri, tidak bisa mengatur keuangan, ya sama aja kayak kerja di kita. Uang itu akan habis buat dipakai sehari-hari. Ya bolehlah liburan mah sebulan sekali, tapi ya jangan keseringan juga, maksudnya sayang uang lah. Toh niatnya juga buat bekerja, ya boleh main sekali-kali mah, jangan nggak main sama sekali. Tak kita juga nggak bisa tahu budaya Jepang gimana, nggak bisa tahu kehidupan di luar Jepang gimana, warga negara Jepang gimana. Kita juga harus sering berinteraksi dengan orang-orang Jepang agar kita bisa mengambil sifat-sifat baik yang ada di Jepang ini, kita tanamkan di diri kita, lalu kita aplikasikan ketika sudah pulang nanti ke Indonesia, teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian teman-teman ceritanya, nanti disambung lagi ya kapan-kapan. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.